Mejuah-juah man banduk rinda anak-anak kami permata, ijabapi kam kerindana ringan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus tetap memberkati kam semuanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema memberi persepuluhan, bahan renungan dari Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hari ini karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan yang sebentar lagi boleh kami dengarkan, terkhusus untuk anak-anak kami permata. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami bisa mengerti karena firman-Mu dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan Ibuat Ibas Malaki 3 ayat 6 sampai 12. Mari sama-sama kita memperhatikannya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Permata yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Maliaki selaku hamba Tuhan memberikan nasihat kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka membayar persembahan persepuluhan. Karena ketika mereka membayar persembahan persepuluhan, ini menyenangkan hati Allah. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Justru bangsa Israel tidak membayar persembahan persepuluhan. Dan ini namanya menipu Tuhan. Dalam hal apa mereka menipu Tuhan? Yaitu dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dengan begitu mereka pasti kena kutuk. Di ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Artinya, kalau bangsa Israel ini membayar persembahan persepuluhan, luar biasa Tuhan membuat mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan juga akan menjaga mereka. Tuhan sendiri yang akan menghardik belalang pelahap dari ladangnya. Apapun yang mereka kerjakan, pasti berhasil. Dan segala bangsa akan menyebut mereka berbahagia, menjadi negeri kesukaan. Berarti ada 2 poin penting di sini ya. Yang pertama bahwa tidak membayar persembahan persepuluhan berarti menipu Tuhan dan mendatangkan kutuk. Sementara membayar persembahan persepuluhan, Tuhan sangat senang. Karena ini adalah perintah Tuhan yang patut untuk ditaati. Dan dengan membayar persembahan persepuluhan, ternyata ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Luar biasa, Tuhan mengajari kita pada saat sekarang ini, terutama dalam tema permata, memberi persepuluhan. Situjuna agar permata GBKP mengerti apa arti persembahan persepuluhan berdasarkan nas firman Tuhan yang tadi sudah kita baca sama-sama dan sudah kita dengarkan karena firman Tuhan. Yang kedua, memberikan persembahan persepuluhan dengan metode kesaksian seorang permata yang memberikan persembahan melalui uang jajannya atau melalui penghasilannya, dan tentunya aksi memberikan persembahan persepuluhan.
Kenapa? Tentunya anak-anak permata yang sudah dingawankan harus memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, karena anak-anak permata sudah menjadi anggota ngawani perpulungan Bas Gereja Anta GBKP. Apalagi secara khusus anak-anak kami permata yang sudah bekerja, sudah sepatutnya untuk memberikan persembahan persepuluhannya ke gereja. Ada juga mungkin anak-anak permata yang belum bekerja, tapi sudah menyisihkan uang jajannya untuk diberikan persembahan persepuluhannya ke gereja. Ini juga sudah sangat luar biasa. Oleh karenanya marilah anak-anak kami permata GBKP, kami mau memberikan persembahan persepuluhan dengan teratur setiap bulannya. Tentunya ini kami sudah menjadi contoh usihan yang baik bagi teman-teman juga. Jangan malu untuk memberikan persembahan persepuluhan. Berikanlah, karena itu merupakan hak Tuhan. Berikanlah dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, jangan dengan terpaksa. Dan marilah untuk diingat bahwa kalau kami selaku anak-anak kami permata GBKP sudah mematuhi perintah Tuhan ini mulai sejak dari permata dalam memberikan persembahan persepuluhan, pasti nantinya kami jadi skala Moria, kami jadi skala Mamre, kami sudah tahu, taat, setia terus dalam menjalankan perintah Tuhan dalam membayar persembahan persepuluhan ini. Sebenarnya untuk apa persembahan persepuluhan itu? Persembahan persepuluhan adalah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Marilah dengan kita memberikan persembahan persepuluhan, firman Tuhan juga tadi sudah jelas dikatakan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita, menuntun anak-anak permata untuk tetap setia dalam memberi persembahan persepuluhan. Dan sebenarnya memang Tuhan Allah sudah sangat kaya sekali ya, dengan apapun yang Dia punya di dalam dunia ini. Hidup kita juga adalah kepunyaan Tuhan. Tapi perintah Tuhan mengatakan kepada kita untuk memberi persembahan persepuluhan, maka berikanlah, karena itulah perintah Tuhan, haknya Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan. Dan ingatlah kata kuncinya anak-anak kami permata, dengan kita memberikan persembahan persepuluhan, bukan kita semakin miskin ya, tapi justru Tuhan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Berarti dengan ketaatan kita, setia kita dalam membayar persembahan persepuluhan kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu semakin lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan memang benar, ketika kita juga membayar persembahan persepuluhan, kehidupan kita juga tentunya menjadi lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang patut dicontoh dalam cara berpikir, berbicara, dan juga dalam segala tindak tanduk kehidupan anak-anak kami permata. Kiranya firman Tuhan menuntun kita untuk lebih mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan pengertian di dalam hati dan pikiran kami untuk mampu kami Tuhan menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.